dan kita akan makan. Sebelum makan ada beberapa adab makan yang harus kita jalankan dalam Islam. Berarti apa saja adab-adab makan? Ada 4 adab makan dalam Islam yang dasar. Yang pertama kita harus membaca basmalah atau bismillah. Kalau kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ya, itu hadisnya lemah. Walaupun sudah masyhur di tengah masyarakat kita, tidak boleh diamalkan oleh para ulama hadis. Yang boleh hanya bismillah karena itu yang hadisnya sahih. Kita harus makan dan minum dengan tangan kanan. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, janganlah seseorang di antara kalian makan dan minum dengan tangan kiri. Yang ketiga, kita makan apa yang ada di hadapan kita. Berarti kalau itu bisa nggak? Kalau yang sudah dihidangkan di depan kita seperti ini, boleh. Yang tidak boleh adalah kalau kita makan dari meja lain atau masih tamak dari apa yang tidak dihidangkan. Yang keempat adalah kita makan dan minum sambil duduk. Ya, kita sudah benar sekarang. Sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis, la yashrabanna ahadukum qa'ima. Janganlah salah seorang dari kalian minum sambil berdiri. Ya, sekarang kita akan nikmati makanannya dengan menjalankan adab-adab tadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abadnya ngapain? Abati lagi ngecek tema ceramah yang Abati mau sampaikan. Temanya apa Abati? Tentang adab masuk kamar mandi. Musuh boleh tahu nggak? Boleh. Jadi memang dalam Islam kita punya beberapa adab kalau mau masuk ke kamar mandi. Yang pertama adalah kita harus membaca doa sebelum masuk kamar mandi. Doanya itu, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Dalam riwayat lain, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Yang berarti, Allahumma ya Allah, inni a'udzubika, saya menjauhkan diri atas pertolonganmu, minal khubuthi, dari syaitan laki-laki, wal khaba'ith, syaitan perempuan. Kalau riwayat lain tadi, Allahumma inni a'udzubika, ya Allah jauhkanlah kami dari, ya, dengan izinmu, khubsi, segala keburukan, wal khaba'ith, ya, semua keburukan, baik sifatnya itu kelihatan atau tidak. Jadi keduanya insya Allah memiliki makna yang benar. Jadi ada pertama kita baca doa agar diselamatkan dari segala keburukan, termasuk syaitan di dalamnya. Kemudian yang kedua, kita harus masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Jadi adabnya diperintahkan oleh Nabi SAW untuk masuk kamar mandi dengan kaki kiri. Yang ketiga, kita kalau menggunakan air tidak boleh mubazir. Harus menggunakan air secukupnya. Karena Nabi SAW melarang kita membuang-buang air. Dan juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Orang-orang yang mubadzir adalah saudaranya syaitan. Yang keempat, kalau mandi kita memulai sisi kanan dulu. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Bukhari bahwasanya Aisyah radhiyallahu anha berkata, Nabi SAW sangat gemar mendahului sisi kanan beliau. Baik dalam menggunakan sendal, pakaian, menyisir rambut, ataupun mandi.
Berarti kita mendahulukan sisi kanannya. Kemudian yang selanjutnya yang kelima adalah kita tidak boleh ngobrol-ngobrol di kamar mandi. Yang keenam, tidak boleh berlama-lama. Karena di kamar mandi itu bukan tempat untuk berzikir kepada Allah. Atau malah kita jauh dari zikir kepada Allah. Makanya kita tutup dengan yang ketujuh. Adabnya adalah keluar dengan kaki kanan dari kamar mandi dan membaca Ghufranak. Yang berarti pengampunanmu wahai Tuhanku. Kenapa kita minta pengampunan dari Allah? Karena kata ulama hadis, di dalam kamar mandi umumnya orang tidak berzikir kepada Allah. Maka jeda waktu yang kita gunakan di dalam kamar mandi itu jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kata ulama, Nabi sallallahu alaihi wasallam ajarkan kita untuk membaca Ghufranak. Artinya pengampunanmu wahai Tuhanku. Jadi ini kurang lebih ada 7 adab yang harus dijaga pada saat seorang muslim atau muslimah ingin masuk kamar mandi. Siapa sudah paham? Nanti diaplikasikan ya. Jazakumullah khairan Abadi. Oh iya Abadi, tadi Nusaibah kesini mau nawarin Abadi minuman. Abadi mau minum apa? Wa iyaki, insyaallah Abadi pengen minum madu hangat. Oh, madu bisa disuguhkan dalam keadaan hangat ya Abadi? Iya nak, madu itu bisa disuguhkan dengan diseduh air hangat atau air dingin. Selain memang madu bisa dikonsumsi langsung tanpa menggunakan air. Dan perlu Nusaibah tahu, madu itu adalah obat. Allah mengatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, fihi syifa'un linnas. Madu itu bisa menjadi obat bagi manusia. Juga Nabi Muhammad SAW menyebutkan dalam banyak hadisnya bahwasanya madu adalah obat. Dan beliau pernah dalam hadis Bukhari memberikan madu atau menyuruh salah seorang sahabat yang mengatakan kakaknya sedang sakit perut agar diberikan madu. Makanya Abadi pengen minta madu yang disuguhkan dengan air hangat. Baik, kalau begitu Nusaibah pamit ke dapur dulu ya Abadi. Untuk buatin Abadi sekalian juga Nusaibah mau coba.